Ini udah di nggak ada gambarnya kan? Gimana sih caranya? Oh, suaranya cuy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ini kayak gini nggak ada gambarnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita bertemu kembali, kita silaturahim kembali untuk bertolabul ilmi. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang kesehatan ya, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kita membahasnya tentang parenting keluarga, dan kita saat ini membahas tentang kesehatan. Kemudian sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi pengikut beliau, menjadi umat beliau yang nanti di akhirat akan dinantikan oleh beliau. Dan pastinya untuk menjadi itu kita harus terus belajar dan terus berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau. Ya, termasuk kehadiran ummahat semuanya di sini adalah bagian dari apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bertolabul ilmi. Ya, tidak berpanjang kalam, marilah kita bersama-sama kita buka agenda kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan, nah seharusnya pada pertemuan siang ini kami menghadirkan 2 dokter ya, namun yang hadir bukan namun ya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah sudah hadir Dokter Hafsah di sini yang akan menemani kita, yang akan memberikan semangat kita untuk menjaga kesehatan gitu ya. Nah, kemudian untuk Dokter Devti kebetulan sedang diberikan ujian, yaitu keluarganya sedang ada ya sebagian yang sakit, maka sedang merawat merawat keluarga beliau. Semoga keluarga dari Dokter Devti segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian saya sampaikan sedikit profil dari Dokter Hafsah ini. Ya, beliau adalah nama lengkapnya Dokter Hafsah Sumayyah. Studinya di S1 kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian kesibukan saat ini sebagai ibu rumah tangga, selain itu juga sebagai mompreneur ya, punya usaha ternyata beliau ini, selain juga jadi dokter juga punya kreativitas gitu ya, kreativitas punya usaha. Selain itu juga beliau menjadi pemerhati kesehatan di tengah-tengah lingkungan gitu ya. Mungkin itu saja pengantarnya, dan kenapa memilih tema ini karena melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu menjadikan generasi yang bersyahsiah Islam. Di situ ada beberapa profil ya. Profilnya itu yang pertama itu sholih, yang kedua cerdas, yang ketiga sehat, dan yang keempat adalah berjiwa pemimpin. Nah, untuk yang sehat ini butuh ilmu bagaimana untuk meraih ke sana gitu ya. Agar sehatnya itu ya sehat yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah, karena dikatakan al-jismi salim fi al-aqlu salim fi jismi salim gitu ya. Jadi akal sehat itu terdapat pada fisik yang sehat. Selain itu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kaum muslimin yang kuat. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Hafsah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ummahat semua ya di sini di majelis Salsabila ya. Insya Allah hari ini siang yang diberkahi oleh Allah ya dengan turunnya hujan, di mana hujan itu adalah sebuah rahmat ya dari Allah. Salah satunya adalah doa-doa kita itu insya Allah dikabulkan ya saat turun hujan. Jadi apalagi ditambah dengan kita berkumpul di majelis ilmu gitu ya, yang insya Allah dinaungi oleh para malaikat. Ditambah itu ya insya Allah doanya akan semakin didengar ya oleh para malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita panjatkan ya syukur dan nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan ya dari kita lahir sampai saat ini, nikmat iman, nikmat sehat, ya nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul ya di majelis yang semoga Allah selalu rahmati. Dan kita juga selalu mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya, yang beliau telah berjuang memperjuangkan Islam, mengorbankan segala nyawa ya, nyawanya, hartanya, semuanya gitu ya, darahnya untuk menyebarkan Islam sampai kita bisa merasakan indahnya hidup sebagai seorang muslim saat ini. Insya Allah hari ini saya akan berbagi ya mungkin sedikit yang saya ketahui ya tentang temanya tentang kesehatan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua sebagai para ibu pejuang ya, pencetak generasi yang bersyahsiah Islam. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ustazah Ifah diberikan kesempatan gitu ya untuk berbagi di majelis ilmu ini. Ntar saya share dulu ya ininya, screen. Ya. Tadi saya lihat di sini ada beberapa yang tenaga kesehatan juga ya, teman sejawat. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya. Ada dokter Eka tadi kalau nggak salah, ada perawat juga ya tadi sepertinya. Ya. Ya, mungkin nanti bisa kita saling sharing dan saling mengkoreksi ya apabila apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini adalah tentang keluarga sehat untuk mencetak generasi Islam kuat. Masya Allah. Temanya cukup berat ya, karena untuk menyiapkan generasi Islam yang kuat, ya salah satunya adalah menyiapkan generasi yang sehat gitu. Tentu perlu upaya yang istiqomah ya dan terus-menerus kita sebagai seorang ibu untuk menemani ya, membersamai anak-anak kita ya dari kecil sampai mereka dewasa ya, menyiapkan kesehatan mereka dan memastikan apa yang apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu adalah untuk menyiapkan kesehatan mereka ya.
Nah, saya mau memulai dari makna sehat ya. Nah, sehat itu sebenarnya apa ya? Apa sih yang ingin kita capai ya dari kesehatan ini, dan nanti kaitannya bagaimana dengan membentuk generasi Islam yang kuat. Nah, ini adalah definisi sehat yang umum ya dari WHO. Sehat itu tidak hanya fisiknya ya, dari fisik, mental, sosialnya. Jadi fisik itu tentu badannya sehat, ya, mentalnya juga sehat, ya, mental jiwanya sehat. Ya kalau sekarang kan mulai banyak ya di kalangan mungkin ibu-ibu, terus anak-anak remaja yang mulai banyak yang terkena masalah mental gitu ya. Nah, ini juga harus kita jaga generasi kita supaya bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi mentalnya. Juga sosialnya, berhubungan baik dengan sesama. Karena yang namanya kita mau menyiapkan sebuah generasi, ya berarti dia harus bisa bersosialisasi, ya termasuk nanti kan dia akan menjadi para orang-orang yang menyampaikan Islam ya kepada sesama gitu, menyebarkan rahmat gitu kepada sesama, maka sosialnya pun ya harus sehat gitu. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan gitu ya. Nah, ini gambarannya saja. Kalau di kesehatan itu ya ada tubuhnya, pikirannya tadi atau mentalnya. Nah, ini spirit ini termasuk sosial, terus hubungannya dengan Tuhan ya. Kalau kita dengan Allah ya berarti agamanya itu juga bisa baik gitu ya. Yang kesehatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada faktor lingkungan, ya, faktor manusianya, biologi itu makhluk hidup, yang lain-lain ya. Ada personal ini seperti lifestyle, gaya hidup, ya. Terus sosialnya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat, ya. Nah, kenapa sih kita sebagai seorang Muslim itu harus menyiapkan diri kita supaya sehat, ya? Karena jika kita Muslim itu sehat, maka kita mampu beribadah kepada Allah secara maksimal, ya. Jadi Allah kan berfirman di surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuannya Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk apa? Ya, untuk beribadah. Ya, makanya segala hal yang kita lakukan itu tujuan akhirnya adalah ibadah. Termasuk kita menjaga kesehatan keluarga dan anak-anak kita itu adalah supaya kita itu bisa beribadah dengan maksimal, dengan optimal, ya kan? Nah, ini ada hadis ya dari riwayat Bukhari. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah sehat dan waktu luang. Nah, ini ya, kita sering lupa nih kalau pas lagi sehat, kita lupa menjaga kesehatan ya. Kalau pas sakit kita makan makanan yang sehat. Nanti begitu kita sudah sehat ya, apa aja kita makan ya. Nanti begitu sudah sakit lagi baru kita sadar bahwa oh iya kemarin saya terlalu banyak makan A, B, C gitu ya. Akhirnya imunitasnya menurun. Dan kedua waktu luang. Ya, ini juga sering kita lupakan ya. Saat ada waktu luang kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya rasa kalau ibu-ibu, apalagi di sini adalah ibu-ibu ummahat yang luar biasa ya, mungkin jarang punya waktu luang ya, Ibu. Nah,
ini juga ada sebuah hadis ya dari Ibnu Abbas bahwa ini tentang Rasulullah mengajarkan sebuah doa, yaitu mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Nah, lalu aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu doa yang akan dibaca dalam doaku. Nabi menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah. Jadi Abbas ini pamannya Rasulullah ya. Mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Hanya ada doa itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu termasuk di situ ya, di doa minta kesehatan juga kebaikan ya di dunia dan akhirat. Jadi kita itu mengupayakan hidup sehat pada keluarga kita karena landasan apa? Keimanan. Ya. Landasan keimanan. Nah, Rasulullah pernah bersabda juga bahwa manusia tidak diberikan sesuatu yang terbaik sesudah keimanan kecuali kesehatan. Jadi ini setelah iman ya, yang terbaik bagi kita adalah kesehatan. Karena tadi dengan kita sehat, kita bisa optimal dalam beribadah, kita bisa optimal dalam berkarya, anak-anak bisa optimal dalam belajar. Ya, anak-anak bisa optimal dalam menghafal, misalnya dia mempelajari suatu pelajaran, kita orang tua bisa optimal dalam bekerja, gitu kan? Itu adalah sebuah hal yang sangat penting, ya. Tuh. Nah, ini ada hadis juga bahwa al-mu'minul qawi ya lebih disukai, orang mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik ya, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Jadi kita menjadi muslim itu memang harus bisa kuat dan sehat ya. Nah, lalu dalam konteks keluarga ya, keluarga kita dalam menyiapkan generasi, maka siapa yang punya tanggung jawab lebih besar gitu ya untuk menjaga kesehatan? Ya tentu orang tua ya, orang tua. Ya, karena kalau anak-anak, ya, apalagi kalau masih kecil-kecil ya, masih usia balita, usia sekolah gitu, mereka kan belum bisa memilah-memilih dan belum bisa menentukan mana yang sehat untuk dirinya gitu kan. Maka siapa yang bertanggung jawab adalah orang tua. Dan biasanya yang paling berperan dalam keluarga itu adalah kita ya, sebagai ibu. Jadi kita ibu adalah manajer kesehatan keluarga. Ya. Jadi ibu itu banyak gelarnya ya Bu ya. Ada manajer keuangan, manajer kesehatan, apalagi manajer apa ya, banyak ya. Jadi ibu itu harus banyak pengetahuannya ya, dan luar biasa pahalanya, makanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menginginkan generasi yang kuat, generasi yang sehat, tadi ya pertama landasannya adalah itu adalah perintah dari Allah ya. Tadi sudah disampaikan ya dalil-dalilnya bahwa kesehatan itu adalah hal yang penting gitu ya, dan itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Terus para ummahat juga pasti menginginkan ya bahwa anak-anak kita itu kelak akan menjadi calon ulama dan para pejuang Islam ya, tentu butuh bekal bagi mereka untuk bisa menjalankan pola hidup yang sehat gitu kan. Nah, karena menjadi seorang pejuang ya, generasi pejuang Islam itu pasti butuh fisik yang kuat gitu ya, karena generasi pejuang itu kan akan menghadapi berbagai macam tantangan ya, makanya butuh fisik yang kuat, mental yang kuat ya, juga tadi hubungan sosial yang baik dengan sesama gitu ya.
Jadi penting bagi kita sebagai seorang ibu ini tahu bagaimana pola hidup yang sehat, ya, dan kita bisa jadi teladan untuk anak-anak kita, sehingga pola hidup itu bisa terwariskan kepada mereka, ya. Sehingga ketika mereka besar nanti, mereka pun akan mendidik anak-anaknya, ya. Kalau dia laki-laki berarti menjadi kepala keluarga, dia akan bisa mengajarkan keluarganya tentang hidup yang sehat. Terus kalau dia perempuan, ya berarti dia nanti juga akan menjadi seorang ibu, ya kan, yang punya bekal yang cukup untuk menjaga kesehatan keluarganya. Itu. Nah, biasanya godaan-godaan untuk gaya hidup tidak sehat, mungkin seperti makanan dan lain-lain gitu ya. Itu datangnya kan biasanya kalau anak-anak sudah bersekolah ya. Alhamdulillah kalau yang sekolah di Khairul Ummah mungkin cukup dijaga ya makanan yang halal dan thayyibnya gitu. Tapi kalau teman-temannya misalnya di luar banyak sekali sekarang godaan ya, godaan jajanan-jajanan yang memanjakan lidah tapi tidak memberikan kesehatan kepada badan kita, ya kan? Kalau masih kecil-kecil mungkin bisa kita larang ya, jangan makan yang ini, jangan makan itu. Tapi begitu mereka meranjak usia sekolah, usia remaja, ya mereka sudah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk memilih mana pola hidup yang sehat buat dia atau enggak. Gitu kan? Makanya penting bagi kita dari sejak dini ya, bahkan dari sejak bayi, balita ya untuk mengedukasi ya, mengajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti mereka bisa punya filter sendiri gitu bahwa oh ini tidak baik untuk saya gitu ya. Oh ini boleh deh tapi sekali-sekali aja misalnya gitu. Dia tahu bahwa ini kurang baik gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau dalam dunia kesehatan ya itu ada yang namanya preventif, ya itu pencegahan. Jadi bagaimana supaya kita tidak terkena suatu penyakit, ya. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Terus ada promotif ini edukasi ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi pasien gitu untuk supaya dia bisa tetap hidup sehat. Ada kuratif, ini ranahnya dokter ya, yaitu pengobatan. Tapi ada juga kuratif yang bisa ibu-ibu lakukan di rumah gitu kan, sebelum meminta bantuan tenaga kesehatan. Ada rehabilitatif ini biasanya ketika sudah terkena penyakit ya, bisa penyakit-penyakit yang cukup berat, maka nanti ada rehabilitasinya gitu. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, mungkin yang saya ingin sharing di sini lebih ke arah pencegahan ya. Nah, tadinya ada Dr. Devti ya yang lebih berpengalaman itu tentang teknik pengobatannya. Beliau qadarullah berhalangan hadir di sini ya. Nah, mungkin saya hari ini lebih banyak tentang pencegahan. Jadi bagaimana ibu-ibu di rumah ya bisa menyiapkan anak-anaknya supaya mempunyai imunitas yang kuat ya, fisik yang kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit. Nah, yang pertama ya kita kaitkan dengan agama kita yaitu dengan Islam. Maka banyak sekali ya dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama itu adalah ya, dalam menjaga nikmat sehat yang kita miliki saat ini, misalnya kita nih, alhamdulillah diberikan kesehatan, maka kita harus pertama menjaga pola makan. Nah, dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Maidah ayat 88 ya, salah satunya dikatakan bahwa
wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Nah, ini adalah suatu panduan yang sangat mendasar sebenarnya ya dalam hal pemilihan makanan. Jadi kita diperintahkan Allah ya, kita akan diberikan rezeki ya, dan diperintahkan untuk memilih yang halal dan thayyib ya, memilih makanan yang halal dan thayyib. Kalau yang halal insya Allah para ummahat saya yakin sudah tahu ya mana makanan yang halal dan mana yang tidak. Apalagi di Indonesia, alhamdulillah Allah berikan kemudahan ya kita bisa memilih gitu makanan yang halal karena sudah ada panduan ya dari MUI ya, makanan-makanan yang halal gitu. Paling yang lain-lain yang kadang-kadang tidak ada label halalnya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Terus selain halal itu apa? Thayyib. Nah, ini juga penting ya, thayyiban. Nah, kalau halal dan haram itu semua orang itu sama. Maksudnya sama standarnya. Tapi kalau thayyib itu bisa berbeda-beda ya pada setiap orang. Misalnya buat saya itu makan daging kambing thayyib gitu ya. Tapi untuk orang lain misalnya makan daging kambing buat dia tidak thayyib gitu kan. Makanya ini perlu pengenalan pada diri kita gitu. Mana makanan yang thayyib bagi kita, mana yang tidak gitu ya. Tapi ada makanan-makanan atau minuman yang thayyib itu yang secara umum berlaku untuk semuanya gitu. Nah, di ayat ini juga Allah mengkaitkan ya pemilihan makanan yang halal dan thayyib itu dengan ketakwaan. Masya Allah ya, berarti ketika kita dianjurkan memilih makanan yang halal dan thayyib, nah setelah itu kita disuruh bertakwa kepada Allah gitu. Nah, berarti ini adalah sebuah perintah ya dari Allah untuk menjaga makanan kita. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran itu ada 27 kali pembicaraan tentang perintah makan dan selalu ditekankan dua sifat tadi, halal dan thayyib. Ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya ya, pentingnya pemilihan makanan yang halal dan thayyib itu. Nah, selanjutnya apa? Makan tidak berlebihan. Nah, ini mungkin ummahat sudah banyak yang pernah mendengar ya, bahwa dalam makan kita juga jangan berlebih-lebihan. Ya, selain memilih yang thayyib tadi, yang halal dan thayyib, tapi juga tidak boleh berlebihan karena suka makanannya enak, makanya dimakan banyak-banyak gitu ya. Biasanya anak-anak gitu ya. Anak-anak biasanya seperti buka puasa nih, sementara kita mau Ramadan ya, buka puasa langsung apa aja dimakan gitu ya. Nah, jadi dari ini ada hadis ya, riwayat At-Tirmizi, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak mampu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya, jadi dibagi-bagi Bu ininya perut kita gitu ya. Jadi sepertiga makannya, terus sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas gitu kan, supaya nggak terlalu penuh perut kita. Ya, terus Rasulullah juga menganjurkan kita untuk makan dengan 3 jari. Ya. Dan setelah makan itu Rasulullah biasanya menjilati tangannya. Nah, ini hikmah apa? Jadi kalau 3 jari ya Bunda, kan makannya tidak terlalu banyak. Nah, ada orang daerah mana gitu ya, kalau nggak salah yang saya tahu tuh makannya pakai segenggam, sekepal. Ya. Nah, kalau yang Rasulullah ajarkan cuma 3 gitu kan. Coba beda kan kita makan semua 5 jari sama 3 jari. Jadi supaya makannya sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi perutnya juga tidak terlalu berat dalam mencerna. Terus makan dengan tangan itu sunnah juga. Kenapa? Karena tangan kita itu ada
bakteri-bakteri baik yang membantu nanti untuk proses pencernaan makanan ya. Terus menjilati makanan itu juga interaksi dengan bakteri-bakteri baik yang ada di tangan kita gitu ya, dan tidak menyisakan makanannya. Sampai segitunya Rasulullah menghabiskan makanannya gitu ya. Ya tentu sebelum makan kita cuci tangan dulu ya, cuci tangan yang bersih gitu. Nah ini ya, ini kalau dari Kementerian Kesehatan ya ada panduannya ya Ummahat untuk porsi makanannya itu seharusnya seperti apa. Ya, jadi mungkin ini dulu. Nah, ini isi linku ya untuk mempermudah masyarakat ya menentukan porsi makanannya. Jadi ini sayuran ya segini, buah-buahan sekian, ini lauk, dan ini makanan pokok. Dan dari makanan pokok ini karbohidrat ya. Karbohidrat itu tidak harus selalu nasi gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan belum makan kalau nggak makan nasi gitu. Padahal udah makan lontong, udah makan ubi, udah makan apa lagi singkong gitu. Tetap aja belum kenyang rasanya ya. Karena mungkin kita belum terbiasa ya. Gitu. Tapi kalau di beberapa daerah ya, ada daerah-daerah yang mereka memang bukan nasi makanan pokoknya ya, ada yang sagu gitu kan, ada juga yang ubi, singkong gitu. Jadi sebenarnya beragam itu lebih bagus ya, karena nutrisinya berbeda-beda pasti gitu. Ya ini jujur saja kalau saya juga masih belum bisa ya mengganti nasi dengan karbohidrat yang lain gitu. Ya pernah mencoba gitu, tapi ya pelan-pelan gitu dicoba. Memang nggak terasanya kayak belum kenyang gitu kalau nggak makan nasi. Ya. Terus lauk pauk itu sumber protein ya, ini macam-macam. Ya ini untuk dewasa ya, nanti yang anak-anak itu tadi nanti saya kasih lihat lagi. Terus ini buah-buahan sekian, dan ini sayuran ya. Jadi porsi sayur itu sama dengan karbohidrat ya, Bunda. Itu. Nah, kalau kita biasanya apa? Sayuran tuh cuma jadi topping, ya. Jadi penghias piring di atas gitu kan, sedikit ya. Justru harus sama porsinya gitu. Karena kalau sayuran dan buah itu sumber nanti ada namanya zat gizi makro ya dan zat gizi mikro. Keduanya harus imbang. Kalau makro itu karbohidrat, protein, lemak. Ya. Ini karbohidrat, protein, dan lemak itu bisa terkandung di dalam protein juga. Maksudnya bisa terkandung di dalam makanan ini yang mengandung protein ya, di telur, misalnya di ikan itu juga ada lemaknya. Nah, kalau sayuran itu sumber zat gizi mikro yang kecil, tapi penting untuk tubuh ya, vitamin dan mineral gitu. Nah, ini kalau anak-anak ya. Jadi kalau balita itu kalau bayi ini 6 sampai 23 bulan ya, 6 sampai 2 tahun berarti dia porsi lauknya tadi lebih banyak dibandingkan dewasa ya. Terus ini ada kacang-kacangan, ini sayur dan buah seperempatnya gitu. Nah ini kalau yang anak usia sekolah ya, dia berimbang ya, sepertiga gitu ya. Nanti bisa kalau ada yang mau gambarnya bisa di share ya, terus di print mungkin di rumah biar ingat gitu. Tapi kalau misalnya kita mungkin lagi banyak kesibukan dan kerepotan ya, kalau saya sih misalnya lagi nggak lupa buat ngasih sayur gitu ya ke anak-anak, biasanya nanti dibikin cemilan aja, nyemilin timun ya, nyemilin tomat gitu atau salada gitu. Jadi tetap bisa memenuhi kebutuhan gizinya ya. Nah ini saya mau sharing tentang berat badan ya.
Ini untuk kita yang sudah dewasa. Tadi sebenarnya mau apa namanya, minta Umahat di sini untuk menghitung ya. Di internet banyak sih kalkulator yang udah otomatis gitu ya. Kita tinggal masukin berat badan dan tinggi badan gitu. Langsung ketahuan status gizi kita gitu ya. Jadi salah satu faktor risiko berbagai macam penyakit sekarang ya, penyakit-penyakit apa namanya metabolik ya, itu adalah berat badan yang berlebihan gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak pun juga suka ada ya yang mengalami berat badan berlebih atau obesitas gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu. Jadi bukan cuman berat yang kurang, tapi berat yang lebih juga itu sebuah faktor risiko untuk penyakit ya. Jadi ini nanti bisa dihitung, mungkin nanti kalau sempat saya cariin linknya, Umahat bisa masukin dan lihat nanti dia masuk kemana ininya kita, indeks massa tubuh namanya ya, indeks massa tubuh kita. Nah kalau misalnya yang masih di bawah nih 17 sampai 18,5 berarti kurus, berarti harus bisa dinaikin supaya jadi normal. Tapi kalau udah di atas nih, apalagi di atas 27 nih obesitas, ya berarti mesti berupaya supaya bisa diturunkan ya, supaya bisa normal gitu. Nah, terus juga selain itu ada lingkar perut. Nah, biasanya kita ya Umahat itu mungkin sudah melahirkan ya, hamil dan melahirkan beberapa kali ya, punya simpanan lemak di perutnya. Nah, ini bisa diukur gitu. Kalau perempuan itu lebih dari 80. Ya, jadi walaupun badannya ideal, langsing gitu, tapi kalau lingkar perutnya besar, itu juga menyimpan lemak ya di dalam perut kita gitu. Lalu ini saya mau sharing ya tentang makanan apa sih yang sebaiknya kita hindari ya. Kalau makanan yang harus kita makan, makanan yang sehat, ya nanti insya Allah ada ya sekilas apa-apa yang baik untuk kesehatan kita. Tapi yang mau saya fokuskan di sini, pertama yang dihindari dulu, karena yang dihindari sesuatu yang sering kita konsumsi biasanya ya, dan ini nggak banyak sebenarnya ya, nggak banyak pembagiannya gitu. Cuman ini menggoda ya, sangat menggoda keimanan kita untuk makan makanan yang enak gitu. Ya sebelumnya saya mungkin mohon maaf dulu gitu kalau misalnya ada yang menyinggung gitu dalam masalah makanan ini gitu ya, atau ada Umahat yang jualan makanan yang ternyata itu bukan makanan yang toyib gitu ya. Saya mohon maaf ya, mungkin saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya ketahui ya, dan insya Allah saya berusaha mengambil dari rujukan yang bisa kita pelajari bersama gitu ya, yang kita sama-sama belajar insya Allah di sini ya, karena saya pun masih berupaya gitu untuk istiqomah ya, memilih makanan yang toyib gitu. Nah ini yang familiar nggak dengan makanan-makanan ini? Ya. Nah, siapa yang masih menyimpan di rak penyimpanannya di dapur, ya, makanan-makanan ini, atau setiap hari memasak makanan ini, ya. Nah, ini pertama makanan ultra proses, nanti akan dijelaskan makanan ultra proses itu apa sih, gitu ya. Nah, ini biasanya anak-anak banyak sekali ya mengonsumsi makanan ultra proses ini. Terus gula dan garam yang berlebih, gorengan. Nah, ini favorit kita orang Indonesia ya, Umahat. Kayaknya apa aja bisa jadi gorengan ya. Bahkan saya pernah sampai nonton YouTube-nya orang Barat,
yang dia itu menyindir kita ya, bahwa semua tuh digoreng katanya. Pisang digoreng ya, terong digoreng, apalagi kurma digoreng, dokter. kurma ada yang digoreng ya, dilapis pakai terigu, terus pakai tepung panir gitu ya, terus digoreng gitu. Pokoknya apa aja bisa jadi gorengan gitu. Ubi, singkong, semua kayaknya nikmat banget gitu kalau digoreng ya, tempe, ya tahu, kan. Nah, kayaknya nggak bisa lepas nih, terutama nih mau menjelang bulan puasa ya. Nah, biasanya udah siap nih buka puasa dengan berbagai macam aneka gorengan yang sangat lezat gitu. Terus minuman bersoda, dan yang satu lagi makanan dan minuman yang menimbulkan reaksi alergi atau dan intoleransi. Nah, ini tentang makanan ultraproses. Jadi makanan ultraproses itu apa sih? Ya, makanan yang dibuat di pabrik dalam kemasan. Nah, coba Umahat jalan-jalan ke minimarket ya. Saya rasa hampir semua makanan yang ada di sana itu termasuk makanan ultraproses. Nah, ini sudah mulai sekarang ya, sudah mulai ada edukasinya ya, dan juga ada dari WHO anjuran-anjuran untuk meninggalkan makanan ultraproses ini ya. Jadi ini makanan yang dibuat di pabrik, dijual dengan kemasan, terus produk-produk siap saji yang bisa langsung dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Jadi praktis ya, bisa kita makan kapanpun dan dimanapun ya. Ini diolah dengan berbagai cara, terus biasanya ditambahkan zat-zat pengawet, zat adiktif ya. Kalau orang-orang biasa bilang 4P tuh. Pengawet tambahan, pewarna tambahan, pengawet, pewarna, pemanis, pemanis masuk perasa ya. Sama apa saya lupa. Gitu ya. Pemutih bisa juga, pemutih ya, pemutih pada makanan. Nah, terus makannya dipromosikan secara komersil. Jadi makan ultraproses ini tujuannya apa? Mereka membuat ini adalah untuk komersialisasi ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk bisnis ya kan, untuk menggantikan konsumsi makanan yang asli gitu. Jadi ada istilahnya real food gitu kalau sekarang ya, real food. Jadi back to real food katanya, makanlah makanan yang asli yang kita tahu bentuk aslinya gitu. Ya. Terus yang kita bisa lihat juga dia biasanya punya 5 atau lebih kandungan bahan pangan gitu, dan ada tambahan-tambahannya yang tidak ada di bumbu dapur di rumah. Misalnya penstabil, tadi pengawet, kasein tambahan, laktosa tambahan gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya mungkin kurang jelas ya. Ini makanan-makanan ultraproses nih yang di sebelah kanan ini. Jadi mulai dari bayi sampai dewasa itu sudah kita sudah disuguhkan dengan makanan-makanan ultraproses yang praktis. Kalau bayi kita kenal ada makanan instan ya, bubur bayi instan. Susu formula pun termasuk sebenarnya ke makanan ultraproses gitu. Tapi nanti kan kalau itu tergantung indikasinya ya. Kalau memang dia perlu, biasanya dokter melihat kondisi anaknya, dia perlu apa enggak gitu. Dan sebenarnya kalau udah di atas 2 tahun itu susu dia hanya butuh 500 ml sehari gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Ya. Terus nah ini anak-anak nih 3-8 tahun banyak sekali ya makanan-makanan ultraproses yang biasanya dikonsumsi sama anak-anak kita. Ya. Nah, kenapa itu tidak toyib? Ya, pertama kalorinya lebih banyak. Tapi kalori yang tinggi, cuman gizinya minim gitu, nutrisinya minim, dan dominan banyak gulanya gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, mulai dari fast food, ini ya.
apa kentang goreng, minuman bersoda termasuk. Terus ini nih jajanan makanan anak-anak ya, yang biasa dimakan ada coklat, ada pizza. Nah ini sering ya kita memberikan anak-anak kita makan ini ya, wafer-wafer, ciki gitu, ya macam-macam ya, banyak sekali. Nah ini juga sekarang banyak juga olahan-olahan frozen food ya yang kita nggak tahu kandungannya itu seperti apa. Jadi Umahat bisa lihat di komposisinya, kita harus baca ya, kita harus baca komposisi dari makanan yang mau kita beli gitu. Kalau itu makanan pabrikan ya, makanan ultra proses gitu. Ya, ada beberapa dokter ya, dokter gizi. Jadi memang di kalangan ahli gizi pun ya masih ada perbedaan pandangan ya terkait ini. Kalau yang saya ikuti itu salah satunya ada yang sangat tegas ya untuk mengedukasi masyarakat menghindari makanan ultra proses dan mengajak kita untuk yuk mengolah bahan-bahan yang lebih alami untuk kita berikan kepada keluarga kita gitu ya. Nah, jadi Ibu Umahat bisa lihat, maksudnya kalau misalnya kita nih mengolah makanan di rumah, apakah menggunakan produk-produk ultra proses apa enggak, termasuk yang ultra proses itu ya, mohon maaf kayak biasanya kita pakai itu kecap ya, saus, sambal, terus saus tiram ya. Nanti bisa dilihat ada beberapa kayak saus tiram, terus teriyaki itu yang saya pernah baca ternyata itu mengandung zat aspartam yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, menyusui, dan anak di bawah 2 tahun kalau nggak salah. Tapi itu tulisannya kecil sekali, jadi mungkin kita kadang nggak ngeh gitu, nggak kebaca. Nah, yang selanjutnya adalah gula. Nah ini gula juga sekarang mulai ya banyak edukasi untuk membatasi konsumsi gula. Ya, kenapa gula itu berbahaya? Ini ya. Jadi terutama setelah pandemi ya, mulai kita diingatkan untuk membatasi konsumsi gula yang berlebih karena dia bisa menurunkan daya tahan tubuh kita gitu. Dan padahal kita butuh nih di saat ini untuk melawan infeksi gitu. Saya punya cerita kalau tentang gula ini, memang di keluarga saya itu sensitif terhadap gula. Jadi karena dari keluarga bapak saya itu memang ada keturunan diabetes, ya. Dan dari kecil itu saya sering banget sariawan, batuk pilek setiap bulan itu bisa kali ada ya, sebulan atau 2 bulan gitu. Dan tapi dulu itu nggak paham kenapa, dipikir kan hanya sariawan tuh mungkin kurang vitamin C atau kurang minum gitu ya. Padahal itu udah diminum gitu. Dan ternyata ke anak saya pun pernah mengalami hal yang sama gitu. Jadi dia waktu umur di atas 2 tahun kan mulai minum susu UHT itu yang coklat. Anak-anak biasanya nggak suka yang putih ya, dia suka yang coklat. Nah, hampir tiap hari kan dia minum. Terus sariawan tuh sering sariawan, udah mulai kenal kue-kue gitu ya, jajanan. Ternyata saya datang ke beberapa tenaga kesehatan ya, beberapa dokter saya konsultasi, terus dites lah gitu. Ternyata sensitif terhadap gulanya itu sangat tinggi gitu. Bukan cuma anak saya, ternyata saya juga dan adik-adik saya juga ada yang tinggi gitu. Dan mereka punya gejala-gejala yang sama dengan keluarga anak-anak saya gitu kan. Jadi sekarang kalau dia kebanyakan makan manis itu tandanya ketika itu udah berlebihan dia pasti sariawan gitu. Nah, dan nggak lama dia akan nggak lama gitu biasanya kalau ada temennya yang batuk pilek dia akan ketularan. Tapi ketika saya batasi konsumsi gulanya gitu ya,
alhamdulillah walaupun teman-temannya itu pada sakit ya, dia masih bisa lebih kuat gitu. Nggak ketularan gitu ya. Jarang ketularan, walaupun ketularan dia nggak sampai parah gitu. Paling hanya bersin, hidungnya mampet, terus kita kasih vitamin, udah bisa ngelawan gitu penyakit itu, tubuhnya dia sendiri. Nah, terus gula itu juga mengganggu ya komposisi mineral dalam tubuh gitu ya. Ini mengganggu penyerapan kalsium dan magnesium, padahal ini dibutuhkan ya untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Nah, terus apalagi ini meningkatkan hormon adrenalin secara drastis. Biasanya anak jadi hiperaktif, kecemasan, susah konsentrasi, dan cepat tersinggung. Nah, ini mungkin bisa kita evaluasi ya Ummahat. Misalnya kok anak kita seperti ini, karena sekarang juga ada ya anak-anak balita gitu ya yang gampang rewel, tantrum gitu ya. Mungkin konsumsi gula yang biasanya ada di susu ya, yang terlalu banyak gitu. Kalau anak-anak kan itu, atau di makanan yang di jajanannya, di kue-kuenya gitu. Nah, ini juga berkontribusi pada peningkatan kolesterol yang tidak baik ya, dan menurunkan kolesterol baiknya. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, apalagi kalau kita orang dewasa ya bisa mempengaruhi ke berat badan tadi, ya jadi obesitas. Karena orang kalau udah lidahnya senang manis, ya makanan yang nggak manis tuh jadinya kurang enak gitu, nggak berasa gitu. Terus jadi susah menghentikan makanan. Nah, ini ada istilahnya resistensi leptin. Jadi dia kayak pengen makan terus ya, jadi kecanduan, kayak orang kecanduan gitu, kecanduan makan makanan manis. Terus meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan resiko kanker, terus berpengaruh gigi dan gusi ya, infeksi. Ya, kalau anak-anak tuh suka banyak yang giginya pada ini ya, bolong, berlubang, giginya grepes gitu. Nah, ini mungkin konsumsi gulanya ya, berlebih gitu. Terus komplikasi jangka panjangnya bisa ke ginjal, saraf, katarak, infeksi kulit yang susah sembuh. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang gatel-gatel, bisa aja dia itu juga berlebih. Kalau orang dulu bilangnya darah manis gitu ya. Ya dia berlebihan itu kandungan gula di dalam tubuhnya gitu. Jadi tubuh kulitnya mengeluarkan zat berespon gitu dengan gatel, jadinya gatel-gatel. Nah, ini contoh-contohnya tuh kan, gula itu sebenarnya sehari itu cuma 50 gram aja, 4 sendok makan ya, gitu ya. Nah, tapi coba kalau kita udah makan sarapan pakai teh manis, gitu ya, gulanya berapa? Terus donat misalnya, beli donat tuh udah 24 gram. Ya belum kalau ininya pakai coklat misalnya gitu. Terus bolu, martabak, dan lain-lain ya. Ini contoh-contoh aja. Nah, ini yang lagi ngetren apa minuman. Ya, sekarang banyak sekali minuman-minuman manis ya. Kalau kita jalan ini boba ya yang sempat terkenal ya. Ini luar biasa kandungan gulanya. Nah, terus banyak ya sekarang juga itu di jalanan yang buka usaha minuman-minuman manis ini ya. Kalau zaman dulu mungkin kita cuma kenal pop ice atau apa tuh teh-teh yang teh manis itu ya, teh yang dikemas itu. Kalau sekarang udah macam-macam ya. Nah, terutama kita mau puasa nih Ummahat ya. Kita batasi lah gitu ya konsumsi ini. Karena sebenarnya puasa itu udah bagus. Puasa itu udah sangat bagus. Itu puasa kan membuang racun-racun dalam tubuh kita, membuat sistem pencernaan kita bisa beristirahat dan bekerja dengan lebih baik gitu ya. Nah, tapi ketika kita buka puasa gitu ya, nah kita makan apa aja kita makan gitu ya, manis, teh manis, gula, gorengan dan lain-lain ya. Nah ini kalau dari sisi kesehatan itu
tadi gula itu 4 sendok makan ya maksimal, garamnya 1 sendok teh ya. Jadi garam juga nggak boleh banyak-banyak. Terus lemak 5 sendok makan ya. Ini lemak yang tidak sehat ya, tapi kalau lemak sehat silakan, nggak apa-apa. Nah ini gorengan, kenapa gorengan? Aduh ini padahal favorit ya, favorit kita. Ya, saya tidak melarang umat untuk memakan gorengan, gitu ya. Tapi kita porsinya gitu ya, mungkin porsinya bisa kita kurangi ya. Kita perbanyaklah sayur dan buah lebih banyak gitu. Jadi gorengan tuh ibaratnya jadi ini aja apa ya, sesekali aja gitu. Ya kalau ada. Pertama dia tinggi kalori ya, terus tinggi lemak trans ya. Lemak trans ini dari hasil minyak yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, inilah yang meningkatkan resiko berbagai penyakit ya, lemak jenuh ya. Istilahnya gitu. Sebentar. Terus meningkatkan resiko penyakit jantung ya, darah tinggi. Dan meningkatkan asupan kalori. Sama resiko untuk diabetes. Gitu. Jadi kalau kalori yang berlebih nanti kan berat badan kita juga semakin banyak. Kalaupun nggak pengaruh ke berat badan, ya bisa aja lemak-lemak itu tumbuhnya di dalam tubuh. Nah ini juga yang berbahaya. Jadi ada orang-orang yang berat badannya ideal tadi, tapi penumpukan lemak di organ dalam. Nah ini nggak ketahuan, tapi ternyata berbahaya. Misalnya di hatinya, di pembuluh darah, gitu ya. Jadi tahu-tahu terkena penyakit jantung atau terkena gangguan di hatinya karena penumpukan lemak itu, gitu ya. Nah ini juga yang harus kita waspadai, gitu ya. Nah itu tadi makanan-makanan yang baiknya kita hindari ya, kita kurangi gitu. Nah ini saya mau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita itu hidup sendiri ya. Jadi kita itu dalam tubuh kita ditemani dengan berbagai macam pasukan yang luar biasa. Allah berikan kepada tubuh kita gitu ya. Itu adalah para mikroba atau bakteri ya. Mikrobiom istilahnya, dia bukan hanya bakteri, ada virus, ada jamur gitu ya, yang sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jadi mulai dari mata, hidung, rongga mulut, di paru-paru ya, di breast itu payudara ya, kalau kita itu menyusui ke anak kita itu kita mentransfer mikroba baik ya dari kita ke bayi gitu. Kulit, terus saluran pencernaan ini yang paling banyak, dan saluran urogenital itu adalah kandung kemih, saluran kemih dan reproduksi ya. Jadi kalau ummahat yang melahirkan secara normal itu bayi kita akan mendapatkan mikroba gratis gitu ya dari Allah karena dia melewati saluran vagina kita gitu ya. Jadi di vagina kita itu banyak sekali mikroba baik gitu ya. Yang itu ketika bayi keluar dari situ dia akan mendapatkan itu menjadi bekal dia untuk dalam kehidupan ya. Dan mikroba ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya dia yang membantu proses produksi enzim, produksi hormon, terus memproduksi sistem imun untuk melawan penyakit. Ternyata itu ada peran dari mikrobioma itu, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat tubuh kita nih seperti ini, ternyata segini itu mikrobiomanya. Jadi hampir sama dengan jumlah sel tubuh kita, tapi secara gennya itu lebih banyak. Jadi kalau manusia segini,
si mikrobioma itu dia punya 9 miliar gen ya di dalam tubuh kita. Nah, barulah kita menjadi manusia yang sempurna ketika ada mikrobiomanya itu. Dan kalau setahu saya itu kalau di Australia itu ada, waktu itu teman saya share ya. Jadi dia udah ada metode tes untuk mengetahui komposisi mikrobioma yang seharusnya ada di tubuh kita dan faktor resiko ketika nggak ada mikroba A. Ini kan banyak banget itu namanya, saya juga belum menguasai ya. Yang populer itu ada Lactobacillus ya dan Bifidobacterium ya kalau di pencernaan itu. Nah, itu misalnya dia kurang bakteri A, itu resiko untuk penyakit mata nanti ke depannya. Kurang bakteri ini resiko penyakit jantung, itu bisa dianalisa. Ya cuman tesnya itu mahal banget gitu ya. Dan harus dikirim ke Australia gitu ya. Jadi itu bisa ketahuan karena di tiap-tiap organ tubuhnya itu ada bakteri yang bekerjanya itu berbeda-beda gitu ya. Dan itu harus seimbang. Ketika tidak terjadi ketidakseimbangan, maka akan bisa menimbulkan keluhan-keluhan dalam tubuh kita. Nah, ini gambarannya tadi terkait dengan makanan ya. Jadi makanan, ketika makanannya itu sehat, makanannya itu thayyib, maka itu akan menumbuhkan bakteri-bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita. Ya. Tapi kalau kita sering makan makanan yang tidak thayyib, ya, tadi makanan yang ultra proses, ya, makanan yang banyak digoreng-goreng, itu akan menurunkan jumlah dari bakteri baik di tubuh kita. Itu mungkin Ummahat sering dengar kalau anak remaja itu sering terkena penyakit usus buntu ya. Jadi usus buntunya itu meradang. Jadi sebenarnya usus buntu tuh tempatnya bakteri baik gitu. Tempatnya bakteri baik gitu. Jadi kenapa bisa sampai meradang? Ya karena sudah tidak seimbang itu komposisi mikrobiomanya, ternyata gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia membuat peradangan gitu ya. Dan ketika itu dicabut, ya itu menghilangkan satu rumah buat mikroba baik di dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya yang sudah nggak ada gitu. Nah, itu juga itu berperan pada sistem imun ya. Gitu. Nah, setelah itu ketika sudah mikrobioma baiknya sudah bertumbuh dengan baik ya, dengan pola makan yang sehat, itu akan meningkatkan zat-zat yang baik di dalam tubuh kita. Ya, Mbak, lengket ya. Ini ada contoh-contohnya, ini bahasa ini ya, medis gitu ya. Jadi kan tadi bakteri itu dia salah satunya akan menghasilkan rantai asam lemak yang baik gitu. Nah, ini hasil dari fermentasi makanan yang masuk ya, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti diolah sama bakteri-bakteri itu dan menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Dan itu berpengaruh juga kepada mood ya, kepada otak kita. Ya, mood kita jadi lebih baik. Nah, makanya kalau kita mungkin suka ada yang moodnya sering tidak baik, bisa jadi pengaruh dari makanan gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi selera makan kita. Jadi yang makan itu sebenarnya bakteri ini di dalam perut kita. Kalau dia banyak bakteri baiknya, dia akan meminta makanan-makanan yang sehat, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau dia banyak bakteri bakteri baiknya tadi tidak seimbang, dia kurang, yang banyak tumbuh itu jadinya bakteri yang tidak baik ya dan jamur. Nah, bakteri tidak baik dan jamur yang banyak di dalam pencernaan itu akan membuat kita
kecanduan dengan makanan-makanan yang manis-manis tadi gitu ya. Itu berhubungan gitu ya. Nah, makanya kalau anak-anak udah kenal dengan makanan yang enak, yang manis, yang rasanya gurih, biasanya mereka susah makan sayur ya, makan buahnya, suka nggak mau gitu ya. Itu salah satu pertanda probiotik atau bakteri baiknya kurang. Ini istilahnya itu ada probiotik dan prebiotik. Gitu. Kalau probiotik itu tadi bakteri baik yang ada di usus kita, dia membantu untuk sistem imun, ya. Terus mencegah infeksi, diare, memperbaiki pola buang air besar. Jadi sekarang sudah ya, kalau ke dokter kan ketika diare dikasih biasanya apa? Ada namanya Elbio, Lactobe, mungkin yang familiar ya. Nah itu untuk memperbaiki pencernaan, ya. Nah, ini contohnya ada yogurt, tempe, miso, sup, produk fermentasi lainnya. Nah, terus prebiotik, kalau prebiotik apa? Itu makanan buat si bakteri probiotiknya itu, gitu ya. Jadi sayuran, buah-buahan itu makanan mereka, ya makanan sehat buat mereka. Ya, itu ASI juga termasuk. Ini contoh-contoh makanan probiotik. Kalau yang di Indonesia tempe. Nah, ini ya. Tempe yang sering, cuman tempenya jangan digoreng, ntar hilang, probiotiknya mati, kemasak. Hanya ada beberapa orang yang makan tempenya tuh tempe mentah ya, gitu. Cuman memang bagusnya tempe yang alami ya, cuman susah emang dapetnya dan mahal harganya. Ya kalau enggak apa, ada yogurt, tapi yogurtnya juga jangan yogurt yang manis, yang yogurt yang asli, yang apa namanya, kandungan bakterinya lebih baik. Terus semacam ini kefir, mungkin ada yang pernah dengar ya. Ini fermentasi dari susu kambing. Terus kimchi ini yang makanan Korea ya, makanan fermentasi itu. Nah, tadi sempat saya singgung, maaf ini sampai jam berapa ya Ustazah? Takutnya kelamaan. Sampai jam Masih 3, banyak, Mbak. dokter. Jam 3 ya? Iya. Yes. Mungkin 15 menit lagi kali. 15 menit Ya, ya? untuk materinya. Nah, selanjutnya itu tadi sempat ya ada saya sampaikan makanan yang sebaiknya kita hindari adalah yang menimbulkan alergi dan intoleransi gitu. Kenapa? Karena ketika tubuh kita itu bereaksi alergi terhadap makanan tertentu dan itu berlangsung terus-menerus, maka itu akan menimbulkan peradangan pada tubuh kita, ya. Dan menimbulkan gejala-gejala penyakit gitu ya. Jadi kalau alergi itu biasanya munculnya cepat. Jadi misalnya kita makan kacang, terus beberapa jam kemudian kita gatel-gatel gitu atau merah mukanya. Biasanya tuh anak-anak yang kelihatan ya, anak kecil, anak bayi gitu. Atau minum susu sapi langsung pipinya merah-merah, ada kan gitu ya. Makan telur langsung muncul kayak bisulan misalnya gitu. Nah itu reaksi-reaksi dari tubuh kita mengatakan bahwa badan kamu belum siap mendapatkan makanan ini gitu. Jadi lebih baik kita kurangi dulu atau kita ganti dulu dengan makanan yang lain gitu ya. Terus ada namanya selain itu food sensitivity. Jadi kita sensitif terhadap makanan. Nah ini gejalanya biasanya lebih lama dibandingkan alergi. Jadi dia lebih jangka panjang gitu. Bisa sekitar 2 atau 3 hari ya. Bisa juga langsung ya beberapa jam atau bisa sampai berhari-hari atau bisa juga ketika kita makan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau makannya banyak gitu ya, itu muncul. Nah, itu biasanya gejalanya apa? Kayak diare, sakit kepala, gatal-gatal di kulit, gangguan perkembangan dan yang sering kelihatan itu di anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, anak-anak yang autisme, ADHD biasanya mereka ketat itu soal makanan ya, kayak makanan tepung-tepungan, gula itu mereka hindari karena ketika makan itu
sensitif banget gitu, kelihatan dari perilakunya atau dari fisiknya, kayak tadi kulitnya akhirnya gatal-gatal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu lebih baik kita hindari. Nah, kadang-kadang ya, nggak semuanya, tapi kadang-kadang gejala sakit di anak-anak itu bukan hanya dari infeksi, tapi dari ini alergi dan sensitif terhadap makanan gitu ya. Makanya kalau ada beberapa dokter anak gitu yang dia tidak langsung memberikan obat antibiotik gitu ya, atau ketika anak batuk pilek misalnya gitu. Bisa saja itu karena alergi gitu ya. Jadi memang kalau di keluarga saya itu karena riwayat sensitivitas terhadap makanan dan alerginya itu cukup tinggi, jadi waktu kecil itu kelihatan banget anak-anak gitu ya. Sering batuk pilek ternyata bukan karena infeksi, tapi karena dia tadi nggak cocok dengan makanannya. Begitu makanannya kita stop, ya tadi misalnya, kalau dia makan gula terlalu banyak, jadi sariawan atau jadi hiperaktif, nggak bisa diem anaknya. Ketika kita stop, gejalanya akan membaik gitu ya. Salam. Jadi Adik. makanan itu bisa menjadi obat juga gitu, maksudnya bisa menjadi terapi buat kesehatan kita gitu ya, dengan memilih makanan yang cocok untuk tubuh kita, dan ini setiap orang berbeda gitu ya. Nah, satu lagi ada namanya intoleransi. Kalau intoleransi itu bukan karena sistem imun, tapi karena biasanya keturunan ya, keturunan itu disebabkan karena enzim pencernaannya yang kurang gitu ya. Enzimnya dia nggak bisa mencerna susu misalnya, karena dia enzim laktosanya kurang. Nah, secara kalau nggak salah saya pernah baca gitu ya dari penelitian, memang orang Indonesia, orang Asia itu banyak yang kekurangan enzim laktase itu. Jadi dia susah mencerna susu gitu ya. Nah, kalau kita terus-menerus minum itu, misalnya kita nggak bisa mencerna dan terus-menerus minum, maka akan menimbulkan gejala-gejala penyakit pada tubuh kita gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dites ya. Nah, di laboratorium kita bisa tahu nih mana makanan yang cocok buat kita, mana yang enggak gitu. Tapi memang tesnya lumayan mahal gitu. Mahal banget ya. Jadi kalau ummahat curiga gitu ya bahwa keluhan penyakit kita itu karena makanan yang dikonsumsi nggak cocok dalam tubuh kita, itu kita bisa catat. Misalnya saya kalau habis makan pisang, perut saya kembung gitu ya. Nah, berarti dikurangi dulu. Saya kalau habis makan kacang, terus gatel-gatel atau diare gitu. Saya kalau habis minum susu terus diare, nah itu berarti tandanya kita belum bisa mencerna makanan tersebut ya. Nah, tadi tentang itu sudah, lalu saya mau sedikit bahas tentang bedanya makronutrisi dan mikronutrisi tadi ya. Jadi kalau makronutrisi tadi kan ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Nah, ini insya Allah sudah sering kita dengar. Nah, yang mau saya bahas ini tentang mikronutrisi. Jadi kebanyakan kita istilahnya kekurangan mikronutrisi gitu. Nah, ini juga bisa menimbulkan gejala penyakit dan menimbulkan menurunkan sistem imun tubuh kita gitu. Karena mikronutrisi ini, kalau makronutrisi itu fungsinya untuk energi ya, energi kita, pertumbuhan gitu. Kalau mikronutrisi itu fungsinya banyak, sebenarnya banyak banget fungsinya. Untuk pertumbuhan, untuk melawan penyakit gitu dia, banyak banget. Ini memang kalau mau dipelajari mesti ada satu sesi khusus mungkin ya. Tuh. Nah, ini tanda-tandanya aja ketika kita kekurangan nutrisi tertentu. Nah, mungkin kita ada yang mengalami, jadi kita bisa sedikit mengamati apa yang terjadi pada tubuh kita atau tubuh keluarga kita.
gitu ya. Kalau dari mata itu contohnya mata biasanya vitamin A ya. Kalau kekurangan kalau malam hari itu misalnya redup, gitu. Ada namanya rabun senja ya. Kalau malam-malam itu susah melihat, itu tandanya kekurangan vitamin A. Tuh. Nah, kalau vitamin C, kekurangan vitamin C, contohnya pembuluh darah di mata itu pecah, ya. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba mata kita merah gitu. Nah, itu ada kalau yang di apa namanya bagian putih-putihnya itu suka ada yang tiba-tiba kayak pembuluh darah pecah merah, gitu ya. Itu salah satu tanda kita butuh vitamin C. Ya. Kalau zat besi itu bisa kita lihat salah satunya di bawah kelopak sini nih, ya di bawah sini itu tampak lebih pucat, ya jadi nggak merah gitu warnanya nggak merah cerah, gitu ya. Tapi kalau mau tahu lebih detail memang harus dicek, harus diperiksa gitu. Terus kalau gigi dan gusi, ya kalau gampang berdarah gusinya kemungkinan kurang vitamin C dan asam folat. Nah, terus kalau giginya berantakan, nggak rapi, seperti saya nih giginya nggak rapi ya, kurang kalsium dan vitamin K. Nah, mungkin kalau anak-anak yang giginya tumbuhnya nggak rapi, bisa jadi dia kekurangan itu gitu ya. Nah, rambut nih, biasanya masalah di ibu-ibu nih ya, rambut rontok. Rambut rontok, kenapa sih rambutnya rontok gitu ya? Bisa jadi ummahat kita kekurangan vitamin ini B2, B5, biotin, D, zinc. Nah, nih. Jadi kalau ibu-ibu yang habis melahirkan, menyusui, sering kan rambutnya rontok ya. Nah, kalau orang tua kita mungkin bilangnya itu apa namanya? Apa ya dulu saya pernah dikasih tahu. Bayinya mau apa gitu, jadi rambutnya pada rontok ibunya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara ilmiah itu ada penyebabnya gitu rambut rontok kita itu karena kan kalau kita hamil terus menyusui nutrisi kita otomatis diberikan ditransfer ke anak kita kan. Kalau kitanya kekurangan kurang asupan mikronutrisinya tadi, misalnya vitamin D-nya kurang, zinc-nya kurang, biotinnya kurang gitu ya, otomatis badan kita yang jadi korbannya, ya kan? Karena itu diberikan ke anak kita gitu. Nah, salah satu tandanya tadi rambutnya jadi pada rontok tuh kalau pas nyusuin gitu. Rambut kering bisa vitamin A, E, omega 3, protein banyak ya. Iodin, selenium, biotin. Terus kalau ketombean kenapa? Selain karena pengaruh jamur, misalnya jamur pada rambut, ya bisa juga dia kurang selenium, omega 3, vitamin A. Ya. Nah, terus kuku juga bisa kita perhatikan ya, suka ada yang ada putih-putih di kuku, pernah lihat nggak? Ya, kadang-kadang tuh suka ada ya putih-putih itu bisa tandanya kurang kalsium atau zinc-nya. Ya. Kalau kukunya pucat mungkin kurang zat besi ya, sama biotin. Terus ada kuku yang kayak geradakan nih. Suka ada garis-garisnya gitu. Pernah nggak ada lihat kukunya nggak mulus tuh, ada garis-garisnya. Itu mungkin kurangan kalsium, magnesium, iodin. Nah, terus kalau di otot dan persendian ya, kram, saya sering kram, itu mungkin saja kurang magnesium, B1, B2, B6 tuh. Terus apa yang sering ini kesemutan vitamin B ya, hanya bisa minum B kompleks gitu. Terus di mulut itu sariawan. Nah, sariawan selain tadi bisa juga karena reaksi sensitivitas terhadap makanan ya, atau karena kebersihan rongga mulutnya kurang baik, bisa juga karena vitamin ini selain vitamin C ya, vitamin B3, B12, asam folat, kalsium juga bisa menyebabkan ini. Kalau ini lebih ke kalau nggak salah tuh sariawan yang kayak apa tuh namanya?
putih yang dia itu dalam gitu ininya, lukanya gitu ya. Terus kalau ada krek-krek itu di pinggir bibirnya nih, ada kan kadang-kadang orang yang di tepi bibirnya tuh kayak kering berdarah gitu ya, kayak sensitif gitu, perih-perih. Nah, ini bisa kekurangan vitamin B2. Terus apa lagi? Nah, ini yang salah satu gejala di COVID ya, kehilangan penciuman dan perasa. Nah, itu ternyata bisa berhubungan dengan zinc. Makanya salah satu terapi vitaminnya kan kalau pasien COVID dikasih zinc ya. Gitu. Tuh, jadi memang apa namanya? Kalau gejala ini muncul ya, terus konsumsi zinc biasanya lebih cepat ininya kembali penciumannya gitu. Nah, terus kalau kulit gimana? Kulit nih yang sering apa kulit kering, ya itu vitamin A dan E. Kalau easy breathing nih kulitnya selain kering dia gampang kalau di apa gesek itu putih. Pernah ngalamin nggak? Saya waktu remaja tuh kayak gitu. Jadi kulit apa yang di kaki tuh kalau di garis gini pada putih gitu. Ternyata kurang vitamin C ya. Gitu. Terus kalau timbul jerawat-jerawat saat menstruasi bisa karena B6. Makanya ada beberapa praktisi yang menganjurkan kalau mau haid itu perbanyak konsumsi vitamin B, B kompleks sama apa tuh vitamin E ya. Kalau yang suka nyeri-nyeri haid tuh biasanya berhubungan dengan vitamin E-nya. Tuh. Nah, emosi juga bisa karena masalah di vitamin juga. Ya ada depresi, demensia, biasanya ini terganggu juga nih vitamin-vitamin yang ininya. Tuh. Cemas ya, mungkin ada yang suka cemas ya, sekarang kan banyak ya tuh penyakit GERD ya, GERD, penyakit lambung, terus dia gampang merasa cemas ya. Nah, ini juga biasanya vitaminnya terganggu. Nah, satu yang mau saya masih cukup bentar lagi ya, bahas lebih mendalam itu yang sekarang mulai viral, mungkin mulai ngetren semenjak pandemi itu adalah vitamin D. Vitamin D kenapa? Karena dia susah ya didapatkan dari makanan. Dari makanan itu sedikit banget. Terus matahari. Nah, matahari juga kita orang kulit hitam itu biasanya penyerapan vitamin D-nya lebih sedikit. Dan kalau buat kita muslimah itu kalau berjemur kan agak sulit ya, karena kita harus membuka aurat gitu supaya bisa terkena sinar matahari langsung gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau di luar negeri itu ada penelitian ya, kalau lagi musim dingin itu banyak orang-orang yang terkena penyakit terutama kayak batuk pilek atau kalau sekarang kan COVID ya gitu, karena salah satunya vitamin D-nya itu berkurang ininya dapat dari mataharinya gitu. Hanya disarankan tambah dari suplemen ya. Nah, ini banyak banget penyakit yang berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Jadi bisa karena penyakit itu menurunkan kadar vitamin D dalam darah kita atau karena kadar vitamin D-nya kurang, akhirnya timbul penyakit-penyakit tertentu, gitu ya. Ini yang mau saya sampaikan adalah kebanyakan orang Indonesia itu setelah dites yang dia belum pernah minum sama sekali suplemen dan nggak pernah berjemur ya, karena jarang banget orang yang berjemur kayaknya sekarang, itu coba dites gitu ya, itu di bawah 30. Ya. Jadi normalnya itu yang bagus di 50 sampai 70 untuk level vitamin D-nya. Nah, kalau di orang-orang yang pernah saya periksa, ya, maksudnya yang pernah saya anjurkan buat tes, rata-rata itu
dari 5 sampai 25. Jarang yang di atas 30 gitu. Nah, itu memang banyak banget mereka punya penyakit dan gejala-gejala lain. Dan setelah diberikan suplemen vitamin D dengan dosis yang sesuai dengan kadarnya, ada perbaikan gejala gitu ya. Salah satunya itu adik saya yang perempuan itu yang remaja ya, sekarang umur 20-an. Dia tes itu nilai cuma 5. Cuma 5 ya. Dia dengan berbagai keluhan penyakit, dia udah sampai ke dokter penyakit dalam gitu ya, suruh cek tiroid lah, suruh cek dibilang kayaknya kemungkinan autoimun sampai seperti itu ya. Karena dia tuh ada keluhan sariawan yang enggak sembuh-sembuh, banyak banget gitu ya. Terus akhirnya coba kamu cek vitamin D deh. Ternyata cuma 5. Ya udah, terus dikasih dosis yang lumayan tinggi. Sekarang alhamdulillah gejala-gejalanya udah membaik gitu. Tuh. Nah, jadi penting kita itu juga menjaga ini. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah hamil menyusui itu pas biasanya drop ya vitamin D-nya karena tertransfer ke anak. Apalagi kita nggak pernah berjemur gitu kan. Nah, itu tadi tentang makanan, vitamin, mineral ya. Ternyata sudah mau jam 3 ya. Mungkin sekilas aja. Selain itu kita juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu untuk menyeimbangkan ya antara aktivitas dan istirahat. Jadi jangan karena mau ibadah, jadi malamnya begadang gitu ya, beribadah. Gitu. Nah ini kalau saya ambil ini dari ilmu kedokteran Cina ya. Jadi dia membagi tubuh kita itu ada jam-jamnya kayak gini, ya jam kerja tubuh. Nah, jam berapa gitu. Nanti mungkin bisa di waktu lain ya kalau mau share tentang ini. Dan ini memang saya amati sesuai dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Kayak misalnya contohnya satu aja ya. Waktu itu anak saya pernah lagi pas kambuh alerginya tuh batuk-batuk. Dia itu batuk pasti jam 3 ke atas. Nah, jam 3 ke atas itu waktunya nih kita lihat sini ya, paru. Jadi waktunya paru itu mengeluarkan detoks ya, detoks racunnya. Tuh. Jadi mulai jam 3 sampai subuh. Subuh baru dia berhenti gitu. Setiap hari itu waktu itu kayak gitu. Umur 3 tahunan itu ya. Berapa bulan tuh dia kayak gitu. Nah, terus pernah juga anak saya yang kedua itu bangun terus tengah malam jam 1 sampai jam 3 tuh. Bangun nangis-nangis, ngigo, matanya nggak bangun gitu. Dia nangis-nangis aja nggak mau berhenti gitu kan. Ternyata memang ada gangguan di livernya, gitu ya, gangguan fungsi aja karena dia bisa karena kecapean ya kelelahan akhirnya livernya bekerja lebih berat atau karena makanan ya makanan yang tadi menimbulkan alergi atau tidak cocok ya atau ada logam-logam berat yang harus di detox sama livernya dia gitu. Jadi biasanya memang kelihatan tuh di anak-anak, di bayi ya. Gitu. Ya. Terus selain itu kita juga diperintahkan menjaga kebersihan ya. Insya Allah ini banyak banget hadisnya untuk menjaga kebersihan. Nah, biasanya apa bersiwak yang menggosok gigi. Terus ada sunnah-sunnahnya untuk kebersihan ini, berhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku ya setiap minggu ya hari Jumat gitu. Mencukur kumis kalau laki-laki ya. Kalau mencukur bulu kemaluan ya setiap habis haid kita usahakan tuh kita bersihkan gitu ya. Sunnahnya kalau nggak salah 40 hari ya. Ya pas lah dengan kalau kita haid gitu. Nah, kalau bulu ketiak dicabut, bukan dicukur ya sunnahnya. Dicabutin gitu. Terus olahraga. Nah, ini olahraga juga penting ya latihan fisik buat menyiapkan generasi yang kuat tadi.
Kalau yang disunahkan itu kan memanah, berkuda, berenang ya. Oh, ini dari di surah Al-Anfal juga kenapa penting ya kita untuk mempersiapkan diri ya menghadapi musuh-musuh gitu. Nah, kita kan nggak tahu ke depannya tuh kondisi nanti seperti apa, ya makanya kita harus menyiapkan anak-anak yang fisiknya kuat gitu. Kalau saya perhatikan ketiga olahraga ini tuh berhubungan dengan apa? Dengan ini ya, seperti angkatan ya, tentara gitu. Jadi kalau berenang kan angkatan laut gitu, kalau berkuda angkatan darat, kalau memanah berhubungan dengan angkatan udara ya, kalau dia kalau dari pesawat sekarang kan pakai pesawat misalnya menyasar musuh yang di bawah kan dia harus bisa itu ya. Nah, jadi kalau sekarang kan kalau zaman dulu seperti ini, kalau sekarang sudah lebih canggih lagi peralatannya ya kan. Berenang itu kita berarti nanti belajar ke depannya tuh kayak kapal selam kayak gitu kan. Kalau berkuda berarti kayak tank-tank kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kita juga ibu-ibu mesti olahraga ya Bu, ya Ummahat gitu. Diusahakan sehari setengah jam ya. Ini saya juga belum istiqomah sih gitu kalau olahraga. Gitu ya. Paling pagi tuh jalan keluar sekalian belanja ya. Sekalian belanja jalan pagi gitu. Nah, terus menjaga kesehatan mental kita, jadi mengelola stres dan emosi karena dikatakan oleh Ibnu Sina ya beliau adalah ahli kedokteran dan Islam ya ilusi itu setengah dari penyakit. Ilusi itu sih menghayal gitu ya, kita suka menghayal-hayal itu bisa menimbulkan penyakit. Terus nah ketenangan separuh dari obat gitu. Jadi ketika kita sakit dan kita tenang itu insya Allah akan lebih baik gitu ya, lebih cepat proses penyembuhannya. Gitu. Bahkan kadang-kadang nggak usah minum obat, ya bisa udah sembuh gitu ya. Kalau penyakitnya ringan misalnya gitu ya. Dan sabar itu adalah awal dari kesembuhan. Gitu ya. Nah, kalau ada anggota keluarga kita yang sakit gimana? Misalnya saya udah mencoba menjaga kesehatan, tapi kenapa sih masih diberikan sakit? Ya, mungkin kita evaluasi dulu. Kira-kira penyebabnya apa sih kok bisa sakit? Ya supaya nanti kita bisa lebih baik lagi, ya kan? Mungkin ada yang kurang kayak tadi, oh ternyata masih makan makanan yang memicu peradangan, makanan-makanan yang menurunkan imun, kayak gitu kan? Gitu. Nah, terus juga kita sebagai ibu harus punya sedikit pengetahuan ya tentang pengobatan, ya, terutama berkaitan dengan pertolongan pertama. Dan kita juga harus yakin ya, Ummahat, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Gitu. Jadi sakit dan sehat itu kan dari Allah ya. Kita hanya bisa berikhtiar sebaik yang kita bisa. Gitu kan. Kalau toh memang ditakdirkan untuk sakit, ya berarti itu adalah masanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Terus hukum berobat itu sunnah ya Bu. Jadi disunahkan gitu kita untuk berobat. Dan kita harus yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Gitu. Jadi memang kita dianjurkan berobat tapi jangan dengan yang haram ya. Sebisa mungkin berobatlah dengan zat-zat yang halal, dengan cara-cara yang halal gitu. Ya, insya Allah itu dulu. Nah ini ya kita di rumah sebisa mungkin punya peralatan pertolongan pertama, hanya kotak P3K untuk luka ya. Misalnya kalau anak-anak kan sering ya jatuh apa gitu dan kita bisa gitu menanganinya yang pertolongan awalnya gitu. Baru nanti kalau kita nggak bisa kita bawa ke tenaga kesehatan. Terus termometer. Saya sering dapat pertanyaan ya, dapat pertanyaan dari teman-teman gitu. Anak saya panas gitu. Berapa suhunya? Nggak tahu, tadi dipegang pakai tangan sih panas gitu. Punya termometer nggak punya gitu. Nah, ini harus ada kalau punya balita ya, sedia lah gitu termometer 1 di rumah. Ya, biar tahu karena demamnya berapa, harus minum obat apa masih bisa pakai home treatment kayak gitu. Terus kalau saya suka pakai ini aromaterapi ya essential oil gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak-anak lagi capek banyak aktivitas atau mulai gejala-gejala kayak mau demam atau batuk pilek itu biasanya saya rendam
dengan air hangat, terus ditetesin essential oil gitu. Itu lumayan membantu sih, ya. Itu ya. Terus obat penanganan pertama penyakit yang sering, ya, misalnya ada diare, terus demam, apalagi sakit mual, muntah, seperti itu ya. Sama vitamin suplementasi yang diperlukan gitu. Nah, insya Allah mungkin segitu dulu, nanti kita diskusi ya sama-sama. Saya serahkan dulu lagi kepada Ustazah Ifah selaku moderator. Ya, baik, jazakillah khair. Dokter Hafsah sudah dijelaskan tadi pemaparannya ya, banyak banget dari pencegahannya seperti apa gitu ya yang harus kita lakukan. Kemudian dari ini ya, asupan makanan ini yang paling banyak sebenarnya yang kita terima tadi, yang kita pelajari tadi, bahwa asupan makanan yang bagus itu seperti apa. Jadi ketika kita menginginkan generasi kita ini generasi kuat, berarti memang harus belajar gitu ya. Jadi di sini forum belajar tadi, makanan yang toyib itu yang seperti apa yang nanti bisa kita kita berikan di tengah-tengah keluarga kita gitu ya. Karena disampaikan juga bahwa ibu itu kan selain sebagai madrasah bagi anak-anak juga sebagai dokter gitu ya, dokter keluarga, kemudian juga sebagai perancang gizi gitu ya di keluarga kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan asupan makanan kepada keluarga kita ya sesuka kita gitu ya, tapi tanpa melihat apakah di situ toyib atau tidak gitu ya. Kalau untuk halal dan haram perbedaan itu insya Allah semuanya sudah mafhum ya. Cuman di sini yang toyib ini yang kadang kita untuk menundukkan egonya itu yang kadang agak sulit gitu ya. Kadang yang harusnya masak sendiri ternyata lebih cepat nyari di warung tuh jajanan gitu ya dan sebagainya. Ya, baik.